Untuk para DC pinjol, dengarkan ini. Lakukan pekerjaan Anda dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku. Ingat, kejadian buruk bisa saja berbalik menimpamu. Jeratan hukum bisa saja mengincarmu. Jangan sia-siakan hidupmu dengan pekerjaan yang mustahil kamu lakoni dalam waktu yang panjang. Kamu tidak berencana menjadi DC pinjol seumur hidup, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, mari kita ulas sedikit hal penting apa yang sangat diharapkan atau sangat diinginkan oleh para DC saat mengunjungi kita-kita yang gagal bayar atau galbay. Oke, mari kita list mindset umum para DC pinjol saat berkunjung ke rumah, ke tempat kerja, atau saat bertanya kepada teman-teman kerja dan tetangga kita. Setidaknya mindset ini yang dulu sempat ada di benak saya pada saat melakoni profesi sebagai DC produk-produk perbankan. Yang pertama, si gagal bayar menjanjikan tanggal, hari, atau bulan akan melakukan cicilan atau pelunasan. Hal ini sangat diinginkan oleh para DC, karena jika teman-teman menjanjikan ini, si DC akan mempunyai laporan atau catatan kepada para koordinator DC-nya. Jika teman-teman melakukan ini, teman-teman akan masuk ke dalam daftar bidik para DC-DC tersebut. Teman-teman akan di follow up sedemikian rupa, baik itu melalui chat ataupun telepon. Teman-teman akan terus diingatkan tentang janji tersebut. So, jika tidak ingin proses ini semakin rumit, stop memberi janji kepada para DC yang mengunjungi teman-teman semua. Jika teman-teman atau kondisi keuangan teman-teman masih dalam keadaan sulit. Yang kedua, teman-teman terbujuk rayu oleh diskon-diskon dari si DC. Contoh, teman-teman mempunyai hutang 5 juta, lalu si DC menawarkan keringanan sampai 50%. Dengan diskon sebesar itu, teman-teman pasti akan kembali memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Dengan kembali meminjam ke sana kemari. Atau yang terburuk, menjual harta benda. Padahal belum tentu juga diskon-diskon itu benar adanya. Yang ketiga, teman-teman super komunikatif dengan merespon semua telepon-telepon, mereply semua chit-chat. Hal itu akan membuat teman-teman kalut dan super puyeng. Dan nama serta berkas teman-teman akan dimasukkan ke gagal bayar prioritas. Kunjungan-kunjungan ke rumah dan tempat kerja teman-teman akan sesegera mungkin diintensifkan oleh para DC dan FC ini. Jadi jika teman-teman ingin situasi galbay ini lebih kondusif, sebaiknya hindari ini ya teman-teman. Tapi tahukah teman-teman, hal utama apa yang sangat dan paling diharapkan oleh para DC yang berkunjung ke rumah atau ke tempat kerja teman-teman semua? Yaitu rasa takut. Karena rasa takut ini dapat terlihat sangat jelas dari gestur tubuh teman-teman semua. Baik itu di mata, mimik wajah, nada suara, dan gerakan-gerakan tubuh teman-teman semua. Karena semua itu adalah akumulasi dari rasa takut itu tadi. Dan para DC pinjol sangat menikmati momen-momen ini. Setidaknya itulah yang saya rasakan dulu saat masih menekuni profesi DC ini. Saya sangat suka gestur-gestur kikuk, merasa bersalah dari si galbay yang saya kunjungi. Tapi sebaliknya, saya akan gentar dengan para gagal bayar yang bersikap santai. Apalagi menemui saya dengan kalimat yang diucapkan dengan suara tidak bergetar, dengan mimik wajah yang tidak merasa bersalah sedikit pun. Jadi teman-teman, jangan bermain kucing-kucingan dengan para DC ini. Apalagi sampai menyuruh keluarga kita atau teman kita. Atau yang lebih parah lagi menyuruh anak kita yang masih kecil untuk menemui dan berbohong kepada DC tersebut bahwa kita tidak di rumah. Seperti video yang viral beberapa waktu yang lalu. Seorang ibu tega menyuruh anaknya yang masih kecil untuk menemui dan berbohong kepada si DC. Lalu si DC ini merekam dengan ponselnya. Sehingga rekaman itu pun viral. Ini sangat fatal. Hanya akan menambah tekanan dan perasaan-perasaan malu kepada si ibu itu yang akan jauh lebih besar lagi. Saya ingin terus mengingatkan kepada teman-teman hal-hal seperti ini. Agar mindset teman-teman itu pelan-pelan berubah. Dan menjadikan situasi gagal bayar ini sebagai situasi yang biasa saja. Jadi di sini saya bukan sekedar transfer energi. Tapi juga mendoktrin. Atau bahkan melakukan brainwash. Tapi tentunya ke hal-hal yang lebih positif. Untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalamannya saat galbay, saling bertukar pikiran dan paling penting saling support.
boleh join pada grup Telegram kita. Link invite-nya ada di deskripsi ya.